Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat menjalankan presentasi pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu manajemen resiko. Kami dari kelompok H, perkenalkan saya atas nama Diana Ketiga selaku moderator dan pemateri kedua. Adapun anggota kelompok kami yaitu Liputan sebagai pemateri pertama dan Irfan sebagai pemateri ketiga. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada Istri Bulan sebagai pemateri pertama. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan dari moderator. Saya akan menjelaskan tentang pengertian resiko dan manajemen resiko. Pengertian resiko, sesuatu yang berpeluang untuk terjadinya kematian, kerusakan, atau sakit yang dihasilkan karena bahaya. Sedangkan pengertian manajemen resiko, organisasi yang dapat menerapkan metode pengendalian risiko maupun sejauh metode tersebut mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, memilih prioritas dan mengendalikan risiko dengan melakukan pendekatan jangka pendek maupun jangka panjang. Manajemen risiko ketiga, perencanaan atau planning. Fungsi perencanaan adalah suatu usaha yang menentukan kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini adalah ketiga. Organisasi atau organizing. Organisasi ketiga atau lab ada beberapa jenjang. Tingkat laboratorium, daerah atau wilayah, tingkat pusat atau nasional. Keterlibatan pemerintah dalam organisasi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah dapat menempatkan pejabat yang terkait baik tingkat pusat atau nasional dan tingkat daerah atau wilayah. Pelaksanaan atau akunting. Fungsi pelaksanaan adalah kegiatan mendorong semangat kerja bawahan sehingga semua aktivitas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan. Fungsi pengawasan adalah aktivitas yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang telah dikehendaki. Macam-macam risiko. Macam-macam risiko ada dua, yaitu secara menurut sifat dan menurut sumber atau penyebab. Menurut sifat, risiko murni. Risiko murni, risiko yang terjadi pasti akan menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa kesengajaan, misalnya kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan, dan sebagainya. Risiko spekulatif, risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan agar dapat memberikan keuntungan bagi pihak tertentu, misalnya utang piutang, perdagangan berjangka, dan sebagainya. Risiko fundamental, risiko yang menyebabkan tidak dapat dilimpahkannya kepada seseorang dan menderita cukup banyak, misalnya banjir, angin topan, dan sebagainya. Sedangkan menurut sumber dan penyebab, risiko ekstrem, risiko yang berasal dalam perusahaan itu sendiri, seperti kerusakan aktivitas karena kesalahan karyawan atau kecelakaan kerja. Risiko ekstrem, risiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti pencurian, persaingan dalam bisnis, fluktuasi harga, dan sebagainya. Risiko teknis, risiko yang terjadi akibat kekurangan maupun manajer atau wirausaha dalam mengambil keputusan. Risiko pasar,
Resiko ini terjadi akibat produk yang dihasilkan kurang laku atau tidak laku di pasar. Selanjutnya resiko kredit. Resiko yang ditanggung kreditor akibat debitur yang membayar pinjaman sesuai waktu yang telah disepakati. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari Astrulan. Selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu langkah pengolahan risiko. Langkah pertama, identifikasi bahaya, itu mengidentifikasi apa, mengapa, dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko untuk analisis lebih lanjut, serta adakah peraturan atau standar yang harus diidentifikasi. Langkah kedua yaitu mengikuti informasi yang ditentukan. Langkah ketiga, menetapkan pengendalian. Menetapkan tingkatan risiko yang ada untuk beberapa hazard, dibuat tingkatan prioritas manajemennya. Jika risiko ditetapkan rendah, maka risiko tersebut mungkin hanya memerlukan pemantauan saja tanpa harus melakukan pengendalian. Langkah keempat yaitu menerapkan pengendalian. Melakukan penurunan derajat probabilitas dan konsekuensi yang ada dengan menggunakan berbagai alternatif metode, bisa dengan transfer risiko dan lain-lain. Langkah kelima yaitu pemantauan dan peninjauan hasil sistem manajemen risiko yang dilakukan serta mengidentifikasi perubahan. Biar minder TV dipotong. Iyo, lalu ke jaringan. Bisa disambung sebentar toh. Sudah Miko tugas begini. Nanti ka foto-foto Kan jawabannya. itu pe Ini mau koja kajoki. ada udah jualan Joki ku 30.000 tadi malam. dosa pe Yes. iya restu aku Anak mau curi-curi bang ya. Jangan apa-apa sih. Irfan. Tadi tuh diam-diam kelompokku anu masuk. Iya selesai ini. Gimana astaga. Wirola bantul gitu Oh pato, ada apa boleh kena ada. apa temek kampung Mama kau mulai nih. Itu take stop record. iya Oke, gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang telah ditetapkan dalam hal ini adalah K3. Organisasi atau organizing. Organisasi K3 atau lab ada beberapa jenjang. Tingkat laboratorium, daerah atau wilayah, tingkat pusat atau nasional. Keterlibatan pemerintah dalam organisasi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah dapat menempatkan pejabat yang terkait baik
tingkat pusat atau nasional, dan tingkat daerah atau wilayah. Pelaksanaan atau akunting. Fungsi pelaksanaan adalah kegiatan mendorong semangat kerja bawahan, sehingga semua aktivitas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan. Fungsi pengawasan adalah aktivitas yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang telah dikehendaki. Macam-macam resiko. Macam-macam resiko ada dua, yaitu secara menurut sifat dan menurut sumber atau penyebab. Menurut sifat, resiko murni. Resiko murni, resiko yang terjadi pasti akan menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa kesengajaan, misalnya kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan, dan sebagainya. Hai sahabat semua, masih tentang K3.